Jempol. Aman. Oke. Sebelum mulai meeting kita hari ini, baiknya kita membaca semangat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lagi niat kita untuk meet hari ini. Niat kita ibadah kepada Allah ya, menuntut ilmu, berbagi pengalaman gitu. Semoga kita bisa yang terbaik hari ini. Gimana nih kabar teman-teman? Baik-baik aja atau gimana? Everyday. Alhamdulillah. Baik. Kemarin hujan di sini. Alhamdulillah. Okay, great. Seperti udah dibahas teman-teman hari ini, kita mau pertama 20 menit pertama mau sharing dream atau menyampaikan mimpi kita. Ya, yang belum nulis ya. Anin, interupsi your voice putus-putus. Bisa nggak? Masih ya, sister? Kayaknya dengan deh, bentar ya. Iya, oke, bisa dilakukan dulu. Coba lanjut aja dulu. Ya, jadi nyala ya, say, Amin. Kita tunggu for 5 minutes. Oke. Nyambung belum? Yes. Udah lancar ya? Ya. Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Oh ya, The Strange Dreams ya. Semuanya udah nulis mimpinya belum di G-Form? Mungkin ada teman-teman yang belum nulis dreams-nya di G-Form yang udah dibuat Ainu. Kalau yang hadir di sini yang belum itu, mungkin aku bantu follow up ya. Ada Alifka nih, Alifka belum isi G-Form. Dan yang terbaru, Fadel udah isi. Good job. Oke. By the way, ini kita belum ada ini ya, anggota yang baru belum ada yang gabung ya? Ini Salsa, Delson, dan Alif. Kan? Maksudnya yang baru kemarin yang kayak belum ikut meeting itu, belum ada kan? Yes. Oke, mungkin aku cuma mau ini aja sih. Mungkin buat yang baru-baru gabung aja ya. Boleh, aku sih pengennya kita tuh, kan udah ya, ada yang udah ada yang belum nih nulis di G-Form. Aku pengennya kita mendeklarasikan lagi gitu, menyampaikan lagi supaya kita ada recordnya nih kalau kita tuh benar-benar pengen menggapai mimpi yang udah kita tulis di G-Form gitu. Jadi mungkin bisa dimulai dari teman-teman yang baru aja ngisi G-Formnya ya, atau member yang baru bergabung boleh dimulai mungkin dari Salsa atau Kak Fadil atau Alif kah dulu, boleh salah satu, silahkan ya. Ngapain? Menyampaikan mimpinya Kak, jadi kayak menceritakan lagi lah gitu, kenapa pengen punya mimpi itu, latar belakangnya apa, terus harapannya, gitu-gitu deh pokoknya. Cerita aja sih, sebenarnya pengen tahu cerita kalian, sharing aja gitu, supaya kita bisa saling kenal lagi kan, jadi sama-sama tahu, oh mimpi teman kita tuh ini gitu. Oke, sekian dulu ya. Waduh, ini jaringannya gak bagus guys. Kedengaran jalan? Yes. Jadi mimpi anak yang paling dekat ya, yang paling dekat mungkinan bisa diraih itu mengambil sanad hafal Quran. Jadi kan anak ini sebenarnya sudah dari dulu, udah sampai lama. Dari dulu sudah hafal Quran, alhamdulillah tamat. Cuman ya hafal tok doang gitu loh. Cuman hafal setor gitu. Nah, mumpung di Mesir ini kan kiblatnya ilmu agama Islam. Di sini hafal Quran banyak, hafal Quran sudah biasa, bukan suatu yang wow gitu. Itu ya abang pentol aja hafal Quran. Tidak perlu ngapain kalau orang tuh bisa bangga hafal di sini maksudnya gitu. Jadi kalau mumpung di Mesir, salah satunya itu ngambil pertama sanad menghafal Quran. Jadi nanti setor ulang dari juz 1 sampai juz 30 nanti sama gurunya. Kayak bersanad hafalnya itu. Yang kedua, belajar qiraat. Qiraat kan banyak yang masyhur 7 qiraat sabah. Dan insyaallah
nanti ya. Langkah pertamanya itu akan mulai nanti habis Idul Adha. Karena nanti bakal mulai daurah ilmiah belajar qiraat sab'ah. Mudah doain aja mudahan lulus ujiannya apa segala macam dan lancar. Dan yang terakhir mungkin yang masih dalam kurun waktu di bawah 5 tahun ya dapatnya. Itu lulus dapat LC tepat waktu. Karena di sini walaupun ya sistem kuliahnya lumayan renggang, tidak ada absen, tidak ada kuliah, tidak ada tugas, cuman ujiannya yang dikenal dengan sangat-sangat susah. Tiap tahun yang datang ke Indonesia 1.200, 1.300 yang lulus per tahun biasanya kalau nggak 200, 400 orang lulus S1. Itu kan banyak banget tuh yang nggak lulus. Jadi aneh doa insya Allah mau lulus dengan tepat waktu yang pas yang satu, yang kedua dengan takdir mumtaz. Mumtaz itu anggap aja 90 sampai 100 namanya. Berarti di sini Jayyid Jiddan 60 sampai 90 itu sudah dapat penghargaan. Kalau 90 sampai 100 itu lebih wow lagi dapat penghargaannya. Dipanggil ke depan, namanya lah. Namanya tuh dibuat terkenal di antara para angkatan itu. Ada terdapat penghargaan sendiri nanti pas itu udah. Itu aja sih sebenarnya. Yang sementara yang sekarang ini. Wow, alhamdulillah, that's very great dreams ya. Semoga target-targetnya tercapai, semoga cepat selesai, amin. Kita saling doakan ya guys ya. Oke, selanjutnya siapa? Salsa atau Alifka? Boleh, silahkan. Aku kan nih. Boleh. Oke, yang aku ingat lah, yang aku tulis semalam tuh cita-cita impiannya tuh hendak jadi menteri atau ada kepala dinas kesehatan atau ada kepala puskes. Karena kebetulan aku karena tumbuh bang. Kebetulan aku di bidang kesehatan dari SMK sampai kuliah. Kebetulan juga ngambil jurusan yang kayaknya kalau mengepalai suatu ruangan kayak itu. Jadi pengen ya mengepalai suatu instansi lah ya kesehatan tuh. Instansi lo kayak itu. Yang paling ingat itu yang aku tulis. Sisanya Anin tahu. Apa Nin? Aku juga tahu. Udah pokoknya seperti itu guys. Cita-cita saya. Terima kasih. Oke. Nah, hebat ya cita-cita guys. Jadi nanti kalau Salsa jadi kepala dinas kita sorak-sorakin Salsa. Iya, akhirnya dia tercapai gitu. Amin. Ngebolan YFN nih, cerita. Yes. Oke. Selanjutnya mungkin Alifka bisa berbicara. Mungkin buat 2 tahun ke depan ya. Soalnya aku sekarang tuh kelas 10 kan, masih muda ya Allah. Wow. Keren banget. Pengennya tuh lanjut kuliah ngambil beasiswa ke Tiongkok ya. Semoga bisa, amin. Ya cuman itu sih ya untuk beberapa tahun ke depan ini. Sama mungkin punya teman offline yang enak. Soalnya kalau online kan udah punya kalian semua ini, kakak-kakak yang baik hati. Cuman kalau offline-nya aku belum nemu yang klik ya. Yes, great. Nah, keren. Alifka kalau boleh nanya kenapa Tiongkok Alifka? Karena aku dari SMP itu udah belajar bahasa Mandarin. Jadi sekolahku sendiri memang basicnya 3 bahasa, Mandarin, Inggris, sama Indonesia. Jadinya aku pengen mendalami dan untuk masuk ke SMA ini udah dapat beasiswa dari sekolahnya sendiri yang kayak Alifka lanjut ke SMA sini ya dengan beasiswa gitu. Jadi aku mau lanjutin. Sama mau kayak bikin track record baru untuk keluargaku yang belum pernah keluar negeri untuk kuliahnya. Keren Paul. I have a question. Ya. Boleh. Itu kan Alifka punya mimpi ya, tapi belum di-delivering ke G-Form itu. May I know your reason? Karena aku masih bingung untuk mengungkapkan dengan ketikan gitu. Kayak aku mau nulis gimana gitu. Oke. Maybe aku ini ya. Tapi ini ada Iza sih. Selesaiin aja dulu. Lanjutin. Hai Iza, baru gabung. Hai. Halo. Oke Iza, tadi teman-teman yang lain udah nyampaikan mimpinya masing-masing. Mungkin Iza yang baru gabung boleh nyampaikan mimpinya yang udah ditulis juga di G-Form biar diceritakan ke teman-teman yang lain. Oke. Buat mimpi ya, banyak yang gak realistis sih kayaknya. Ini nggak apa-apa gitu. Gak apa-apa, itu oke banget. Nah, ya, aku cukup ya banyak. Pertama-tama nanti pas kan aku masih SMA nih,
buat jurusan kuliah, aku pengen ngambil psikologi. Terus buat S1 pengennya ada rencana buat di Yogyakarta, UGM. Nah kan, terus kalau S2-nya insya Allah bakal lanjut ke masa Oxford ya. Gak tau gitu kan ada yang. Terus kalau S2-nya pengen PhD di Singapura. Apa lagi ya? Pengennya sih jadi diplomat juga Kak gitu. Jadi ada hubungan internasionalnya. Terus buat selanjutnya pengen bikin suatu aksi sosial lembaga gitu, lembaga swadaya masyarakat. Di sini tuh karena ada kesadaran nih dalam hal pendidikan di Indonesia ini kan masih rendah. Jadi gimana yang di pedalaman tuh jadi dapat beasiswa dari kita, ngajarin di situ secara volunteer, gimana buat akses merata lagi gitu ke siswa-siswa yang masih jalan membaca tulis. Terus juga pengennya kayak bikin organisasi cuman bergerak ke mental health. Karena ya generasi sekarang kan ya kualitas mentalnya harusnya lebih diberdayakan. Dua hal itu pendidikan sama mental health tuh passion aku banget. Jadi pengen ke arah sana. Terima kasih. Sama-sama. Oke, that's keren. Itu keren banget. Masya Allah, semoga mimpi-mimpinya tercapai ya. Ainu, mau ada yang disampaikan Ainu? Ya. Aku mau ini ya, selain untuk bikin aku tambah pressure karena aku udah ngasih tahu mimpiku ke orang-orang, aku supaya kalian juga punya gambaran dari dari beberapa buku yang aku baca dan beberapa artikel dan cara orang-orang besar nge-set mimpinya. Aku bakal delivering mimpi aku juga nggak apa-apa ya guys ya. Ini aku tulis untuk 10 years ahead ya, jadi aku bacainnya gitu. Aku 10 years ahead yang aku tulis sekarang itu untuk yang aku berani bisa sampaikan ke orang-orang tuh ada 20 mimpi guys. Dan 7 mimpinya udah ada ditaruh di G-form ya. Jadi mimpi aku ini benar-benar kalau dilihat dari kondisi sekarang tuh kayak impossible banget. Tapi aku nggak percaya, aku nggak percaya sama diriku, tapi aku percaya sama doa yang aku panjatkan ke Tuhanku. Jadi semoga kalian juga punya bisa tergambarkan lah something dari my dreams ya. Oke. Jadi guys, mimpi pertama aku itu adalah aku ingin naik haji dengan program Haji Furoda per orang ya. Of course sekeluarga, terkhususnya with my dad, kakak dan adik, dan semoga nanti sempat ada bunda baru juga yang bergabung ke keluarga aku. Dan aku ingin banget lulus tepat waktu dari ISB Business School dengan gelar sarjana manajemen sebagai lulusan terbaik, aka cum laude sister dan brother di usia 21 until 22 years old. Habis itu yang ketiga adalah expert dalam trading saham dalam 3 tahun ke depan dengan modal awal 100,000, bukan 100 million rupiah. Terus yang keempat adalah running bisnis dalam bidang pendidikan, second ISQ di Kalimantan Selatan, serta membangun menara 165 kedua di Pelai-Hari, Tengah Laut, Kalimantan Selatan. Melanjutkan S2 di Manchester University atau Harvard University, jurusan MBA, atau Master Sciences of Education ya, di usia 24, di usia 24 sampai 28. Terus berpenghasilan 80 sampai 200 juta per bulan di usia 20-an. Membangun yayasan atas nama keluarga di Kabupaten Tengah Laut. Dan memiliki mobil pribadi, Honda Civic, warna lunar silver, metalik, sebagai fasilitas ikhtiar. Terus beliin Abah rumah baru di tempat yang Abah mau. Nyekolahin adik SMA di Tazkiyah Malang. Menikah di usia 25 tahun with men who have strong iman and grit. Aduh, itu spesifik banget sih, tapi aku lewat aja. Menjadikan Youth for Nusantara menjadi komunitas yang sesuai dengan visi misinya, mimpinya. Bertempat tinggal di rumah dengan halaman yang luas di kota, juga memiliki rumah untuk ibadah dengan nuansa countryside. Membuka lapangan kerja untuk 100 plus orang di usia 30 plus ke atas. Istiqomah dalam ibadah, iman dan takwa sampai kapanpun, whether senang or wajib. Terus membanggakan Rasulullah SAW, orang tua, kakak, adik, keluarga dan sahabat, husnul khotimah, dan punya first baby. That's my dream, guys. Jadi astagfirullah, sedihnya ini kada ke accept. Jadi itu my dreams guys. Benar-benar ada beberapa yang aku unrealistic ya menganggapnya.
But itu something yang aku doakan dan aku memperjuangkan itu. Kalian juga yang kayaknya mimpinya masih belum terbayang nih sespesifik apa, dan supaya bisa muncul di otak sampai tertanam ke alam bawah sadar, bikin mimpi-mimpi itu tuh secara spesifik guys. Dan setelah ngeset mimpi itu, bikin juga ya spesifik actionnya, supaya kita tuh apa aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu bisa fokus tertuju ke sana dan itu bisa tercapai. Itu kalau dari pembahasan aku sama co-founders waktu New Year itu, ini tuh mimpinya ala-ala, selain dari segi penelitian ya, Mark Zuckerberg tuh kayak gitu juga guys, nge-set mimpinya. Jadi mungkin kita seharusnya bisa percaya sama orang yang udah sukses duluan. Setidaknya benar atau enggak pun, setidaknya kita melakukan. Tapi kalau kejadian, itu bakal benar-benar beruntung buat kita, keuntungan yang luar biasa. That's all. Bagus banget Kak, semangat ya. Semangat kalian juga. Oke, that's very great. Itu salah satu contohnya ya teman-teman. Kalau misalnya mau nulisin mimpinya boleh yang spesifik banget ya. Rumahnya kayak apa, mobilnya kayak gimana, calon pasangannya kayak gimana, tulis semuanya teman-teman. Karena insya Allah jadi doa beneran ya. Insya Allah terkabul deh. Ada Yusroh nih, Nin. Yusroh nih 2 kali isi form buat ngisi mimpi. Kayaknya bener deh mimpinya. Ayo Kak, Udah nulis belum? ayo. Udah. Suaranya kecil ya. Yusroh. Assalamualaikum Kak, halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabungnya jadi satu kameranya berdua. Sama siapa itu? Salwa sama Yusra Kak. Ada sama juga. Oke, Jadi silakan. tadi pas pakai HP aku lagi tiba-tiba nggak tahu bermasalah, jadi yaudah aku join bareng sama Yusra aja gitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi tadi kita udah, lanjutin nih. Oke, jadi kita tadi udah nyampein mimpi-mimpi ya dari teman-teman yang lain. Mungkin siapa tadi, Yusra sama siapa? Salwa. Salwa bisa nyampaikan mimpinya. Ceritain aja, ceritain santai aja ke kita gimana mimpi kalian ke depannya nih, biar kita bisa sama-sama doain juga. Jangan kayak gitu guys. Oke, mungkin dari aku ya kayak aku sebagai Salwa, untuk sekarang apa ya, aku berada di kehidupan yang jauh banget dari aku banget gitu misalnya. Jadi aku yang biasanya bagaimana sih kalau kehidupan aku di kota, dan sekarang aku harus pesantren jauh banget di sebuah desa yang mungkin bisa dibilang terpencil kali ya. Nah, dan di sini aku harus bisa memahami mereka, dan mungkin kita memiliki visi yang pastinya berbeda ya sama mereka, karena mungkin ada aku sendiri kalau perbedaan yang benar-benar signifikan buat aku tuh sekarang aku ingin kuliah sedangkan mereka ingin kerja gitu. Nah, jadi kadang mungkin aku yang kuliah, aku mengerti mungkin dari tingkat ekonominya atau bagaimana mereka ingin langsung kerja saja. Tapi di satu sisi, kadang kita harus nahan sendiri kalau misalnya ada beberapa mungkin ya, aku nggak bisa sebutkan semua oknum, tapi mungkin ada beberapa oknum yang, aduh, ngapain sih kuliah gitu loh. Jadi kayak malah menyudutkan teman-teman yang sekiranya abis dari sini tuh mau kuliah gitu. Dan untuk aku sendiri di sini pemikiran kita open minded dan sebagainya, tapi di sini closing minded, anak-anaknya, orang-orangnya banyak yang closing minded, sedangkan kita dipaksa untuk open minded, dan itu benar-benar susah sih ngelawan alur yang ada di sini sih ya. Dan kayak mungkin kadang nahan ini sih omongan orang aja sih banyaknya, mungkin yang jadi kendala omongan orang. Tapi kalau buat aku sih perlahan-lahan, dan mungkin yang pertama harus dikejar banget buat kuliah kayak beasiswa, minta doanya juga. Mungkin mau coba nanti bulan Februari tahun depan itu daftar yang YTB yang tertutup hari. Nah, sama mungkin nanti mau coba tes juga PTN di Unpad gitu sih Kak, untuk yang lagi dikejar banget. Sama mungkin melancarkan hafalan ya, karena tahun ini ada wisuda dan mungkin ada target juga, target hafalan setelah keluar dari sini berapa, dan mungkin nanti juga akan dilanjutkan setelah lulus dari pesantren. Untuk yang paling aku kejarnya sekarang itu sih Kak. Mungkin nih Yusra bisa lanjut. Yes. Ini yang paling semangat nih, I know it. Silakan sister. Halo Kak. Hai. Ya malu ya Allah. Nggak apa-apa guys. Mimpi
Ay, asli aku belum ngomong ini. Bantuin. Bacain yang itu aja Yusra, bacain yang udah Yusra tulis di G-form, boleh. Baca di mana? Bacain lagi yang mungkin. Kalau abis lulus dari sini masih apa ya? Kayaknya langsung kuliah, tapi masih agak bingung gitu. Soalnya banyak apa ya? Gimana ya? Ada tekanan dari orang tua, bagaimana? Disuruh itu sih disuruh apa sih sama orang tua tuh? Disuruh khusus Quran dulu, jadi agak gimana gitu. Satu sisi ada mimpi yang harus dikejar, tapi di satu sisi ada. Nggak bisa ngomong. We'll wait for you. Kan Yusra punya banyak mimpi, padahal telas aja nggak apa-apa. Tapi kalau ngomong langsung suka gugup Kak. It's okay, take your time. Dia tipe orang yang kalau misalnya ngobrol langsung emang kadang susah, tapi untuk menuliskan mungkin dia oke gitu Kak. Oke, kita ngerti. Tapi karena ini udah 29 ya Nin, mungkin kita Iya udah ngambil waktu 10 menit. Mungkin kita langsung lanjut aja ya, nggak apa-apa. Oke. Oke, kita lanjut aja Inu ke artikel topiknya. Yap. Hari ini apa judulnya kita what kind of intelligence yang harus kita punya gitu ya judulnya hari ini. What kind of intelligence do we need to have? Karena ini idenya dari Ainu, jadi mungkin Ainu boleh ngasih latar belakang no ini kenapa jadi judulnya hari ini gitu. Oke. Oh iya, aku pikir tadi karena Anin yang moderator hari ini statement awal dari Anin. Gak apa-apa sih, mau aku dulu kah yang statement awal? Gak apa-apa juga. Ya boleh deh. Oke, jadi sepengetahuan aku aja ya teman-teman, kita juga saling sharing di sini. Intelligence yang aku tahu itu ada 2 untuk saat ini ya. Sepertinya sih masih banyak intelligence yang lain, cuman yang jadi concern orang-orang saat ini itu ada 2 intelligence, yaitu namanya intellectual intelligence atau yang biasa kita tahu tuh sebagai IQ dan emotional intelligence teman-teman, atau EQ gitu ya. EQ sama EQ kalau bahasa Indonesia. Nah, jadi di antara 2 intelligence ini itu jadi apa ya? Ada momen dulu, maksudnya saat peneliti-peneliti itu memperdebatkan yang mana nih yang paling penting, yang mana yang paling berpengaruh dalam hidup kita antara intellectual intelligence dan emotional. Nah, kemudian semakin berkembangnya zaman, teman-teman, banyak banget peneliti yang kemudian menyuarakan bahwa emotional intelligence itu lebih penting. Dan kebetulan aku baca buku yang judulnya nih, kalian boleh kalau misalnya mau baca buku itu membahas tentang emotional intelligence, dan di situ mereka benar-benar mengutarakan bahwa emotional intelligence itu penting. Yang pentingnya itu melebihi dari intellectual intelligence. Nah, kalau bagi teman-teman yang belum tahu, intellectual intelligence itu kayak kemampuan dalam problem solving, terus kayak kemampuan dalam memecahkan teka-teki, mungkin mengenai angka-angka seperti itu ya. Kalau teman mungkin udah pernah tahu IQ, istilahnya IQ itu. Kemudian, kalau emotional intelligence itu adalah kemampuan seseorang dalam mengatur atau mengontrol emosinya. Gitu. Nah, kenapa jadi emotional intelligence itu lebih penting, teman-teman yang aku baca, walaupun bacanya baru beberapa halaman ya, baru beberapa bab di buku ini, penelitiannya itu mengutarakan bahwa emotional intelligence itu berpengaruh besar dalam hidup kita karena emosi itu adalah bagian dari diri kita gitu loh. Dan itu penting banget untuk bisa kita kontrol karena kita sebagai manusia itu kan makhluk sosial ya, makhluk yang akan selalu berinteraksi dengan manusia lain, dan kemampuan kita mengontrol emosi itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi bahkan dalam saat kondisi seperti ini nih, kita dalam mungkin nanti bekerja, dalam hubungan kekeluargaan sama keluarga, itu penting banget sehingga kehidupan kita tuh juga bergantung dengan kemampuan kita dalam mengontrol emosi. Gitu. Makanya aku sendiri agreed bahwa emotional intelligence itu lebih penting daripada intellectual intelligence. Itu ya. Kalau buat teman-teman yang lain gimana? Statement dari teman-teman aku mau tahu. Oke, aku ingin melanjutkan ya. Kenapa jadi topik ini dipilih? Karena aku pikir juga itu aja nih. Oh my god, aku pikir juga intelligence itu cuma ada 2 itu, ternyata banyak banget. Nggak banyak banget juga sih, pokoknya lebih dari 10. Kayak
apa namanya, kalau ini pasti kayak insya Allah si Salwa udah tahu ya. Iza juga udah kayak tahu karena ini aku tahunya karena belajar dari ESQ. Selain dari emotional sama intellectual intelligence itu, kita juga punya spiritual ini kecerdasan spiritual atau spiritual question. SQ, selain IQ, EQ dan itu tadi ada juga SQ. Nah, terus selain 3 itu juga yang paling mendasari diri kita, ternyata ada juga hal-hal intelligence lain yang bisa ngebantu kita find ourselves ya, kayak kita mengetahui intelligence yang harus kita punya dan kita bisa memahami kalau misalkan ada sesuatu kemampuan yang kita nggak punya kelebihan di sana, ternyata itu memang kapasitasnya kita. Ternyata aku baru tahu di sini kan ada teori, sebenarnya nggak baru-baru amat, cuman aku tahun 1983 teorinya dikemukakan sama Howard Gardner dari Harvard University, dia psikologis. Dia ini bilang kalau sebenarnya intelligence itu tuh kan sering didefinisikan sebagai kayak potensi intelektual, kayak sesuatu yang sudah kita tuh lahir sudah dengan itu dan sesuatu yang bisa diukur dan sebuah kapasitas yang sulit untuk dirubah gitu. Tapi kalau kata Howard Gardner ini sebenarnya itu tuh intelligence itu nggak seperti itu katanya. Intelligence itu tuh ada sesuatu yang bisa diasah, dikembangkan dan itu menyesuaikan sama personality kita. Jadi aku mau sebutin di sini tuh menurut si Gardner teori ini namanya itu multiple intelligence guys. Ada visual, jenis-jenis intelligence-nya ya, ada linguistic, logical, mathematical gitu, atau body kinesthetic, musical, interpersonal, intrapersonal, dan naturalistic. Jadi itu jenis-jenis intelligence yang sebenarnya ada, ke-8 itu tuh ada di diri kita. Tapi karena kita itu pastinya nggak semua itu kita bisa expert, dan itu sekarang tuh udah ada tes itu ya, tes jenis-jenis itu kita tuh kalau diri kita untuk menemukan potensi kita, kecerdasan itu tuh benar-benar ngasih tahu kita, oh sebenarnya aku tuh cocoknya di jenis aku tuh punya kecerdasan kelebihan di kecerdasan ini, jadi kita bisa memfokuskan di sana. Sharing dan being open sama kalian guys, aku waktu tes itu kecerdasan aku paling tinggi persennya itu ada di interpersonal, kayak persepsi terhadap orang lain itu tinggi banget. Dan aku merasa iya, karena aku cuma merasa punya kelebihan dengan berinteraksi dengan orang lain, dan terbukti aja dan aku akui benar-benar kecerdasan terendah aku tuh ada di logistik atau secara logikal matematika, itu aku paling rendah 7% guys. Jadi tapi itu bukan hal yang seharusnya, aku kan sering sedih ya karena aku matematika memang nggak semudah itu untuk aku pahami, dan sekarang tuh aku ngerti oh emang ini tuh kecerdasan yang memang kalau aku expert di satu kecerdasan, maksudnya punya kelebihan di satu kecerdasan, it's okay kecerdasan lain tuh aku nggak menguasai karena kapasitasnya emang segitu, so I need to accept that. Jadi itu. Dan selain itu juga ternyata kita juga selain mengetahui 8 kecerdasan itu ya guys, dan pastinya kita beda-beda ya. Kecerdasan finansial itu perlu banget untuk kita ngerti dari sekarang. Selain emotional intelligence, intellectual intelligence, spiritual intelligence, financial intelligence itu sangat perlu. Sebelum aku ke sharing about itu lebih dalam sepengetahuan aku, kita dengar dulu dari yang lainnya. Silahkan nih. Oke, that's very great. Aku juga baru tahu kalau ternyata intelligence itu ada banyak ya. Berarti kecerdasan itu berdasarkan ini ya, potensi apa yang kita miliki dalam diri kita gitu ya. Maksudnya kecerdasan yang bisa kita pilih gitu. Seperti itu kali ya. Bisa dibilang kayak gitu. Kalau untuk teman-teman yang lain gimana? Apakah ada statement yang lain, opinion? Boleh disampaikan teman-teman. Raffi ada yang mau disampaikan nggak? Halo. Izin masuk ya. Sorry baru saya join berbincang-bincang. Nah, kalau dari aku, kebetulan pernah di kampus itu kedatangan di SQ. Itu untuk ada acara, ini memang acara acara tahunan untuk mahasiswa baru. Itu ada yang namanya training motivation. Nah, jadi di training motivation ini, gimana mahasiswanya tuh diberikan kayak suntikan semangat gitu. Nah, dari pihak, kalau kemarin itu entah memang setiap tahunnya dari PSQ atau gimana, cuma kalau dari di tahunku itu tuh PSQ yang datang. Nah, itu salah satu pokok bahasan yang dibahas pada saat training motivation itu ada 3 kecerdasan tadi, ada yang IQ, EQ, sama SQ. Nah, kalau dari penjelasan itu dapat diambil juga bahwa ketiga kecerdasan yang disebutkan tadi itu perlu balance, menyeimbangkan
gimana kita menyeimbangkan emosional kita, intelligence kita, spiritual kita apalagi. Jangan maksudnya misalkan kita gembor di salah satu kecerdasan, misalkan kita intelektualnya tinggi, tetapi malah cara kita mengendalikan emosi, cara kita menyampaikan emosi kita ke orang lain itu malah tidak sesuai dengan ide yang baik gitu. Nah, tapi beda lagi yang sudah disebutkan sama Aino tadi, masalah yang ada interpersonal dan segala macam, itu aku setuju. Misalkan kita mengembangkan di potensi yang kita miliki, yang mana misalkan kita punya kelebihan di salah satu kecerdasan yang tadi itu tidak, dan salah satu kecerdasan yang lain kita kurang, itu bukan berarti kita bodoh, malah kita, kalau dari pengetahuanku, malah misalkan orang itu tuh punya kelebihan di satu kecerdasan, terus dia latih terus menerus, itu bakalan lebih hebat daripada orang yang serba bisa tapi nggak punya kelebihan atau nggak punya gimana ya, kayak kelebihan di salah satu bidang gitu. Karena menurutku malah lebih optimal kita mempelajari satu bidang yang kita sukai, yang kita nyaman berada di situ, dibandingkan kita harus berusaha keras untuk bisa serba bisa gitu. Jadi menurutku gitu, nggak, maksudnya kita kalau dari yang ketiga tadi itu yang IQ, EQ sama SQ itu nggak berarti salah satu dari ketiga kecerdasan itu baik untuk, maksudnya nggak ada yang lebih baik daripada dari yang lain gitu. Nah, sama-sama baik ketiga-tiganya. Kita harus bisa menyeimbangkan hal tersebut. Tapi kalau mengenai potensi dalam diri kita, sah-sah saja kalau misalkan kita mengembangkan di salah satu bidang. Nggak perlu kayak memaksakan diri untuk bisa di semua bidang gitu. Okay, that's great. Aku paham. Gimana yang lain? Apakah ada tanggapan? Ada yang menanggapi? Mau Kak, izin ya. Boleh. Jadi kan ada porsinya tersendiri nih. Manusia tuh unik dengan caranya. Ada kecerdasan yang dominan di sini, yang lain gak punya. Cuman masalahnya sekarang itu kayak standar pendidikan. Nah, kita tuh keterima ke universitas kan ada saat nilai rapot, dan itu tuh harus semuanya serba bisa gitu loh Kak. Terus juga yang kayak kriteria, mungkin kita tuh pengen profesi yang kita mau, cuman ternyata ada standar lain gitu. Yang itu bukan kita bisanya di situ. Jadi gimana buat supaya yang itu tadi tuh, yang kita nggak bisa itu supaya kita bisa. Walaupun kita tuh nggak bisa sama sekali di situ. Susah juga pas udah dilatih berkali-kali. Kayak lain diri sendiri. Terima kasih. That's the question ya. Ya, Atau ini punya jawabannya nggak? aku mau nanggapi yang lain sih, pendapat yang lain, tapi kali aja ada yang mau ngasih pendapat juga nih. Kita selesaiin aja supaya semua ngomong dulu. Oke, ada yang mau ngasih statement lagi? Mau yang Hafiza tadi. Silahkan. Dipersilahkan, Beb. Weh, kisahkan kan kitanya. Yang Ini ada yang ada paham bahasa Banjar loh. Iya sih, ada yang nggak ngerti bahasa Banjar. Anak Banjar top ya Allah. Oke. Jadi kayak gini, menurutku kalaunya kan tadi kan bilangnya kalaunya tentang kuliah lo, ya lah harus bisa di salah satu atau pada semua katanya gitu loh. Ini pengalamanku. Aku tuh sebenarnya sudah pernah lulus di PTN sama kayak Raffi. Aku tuh lulus di PTN kesehatan lah. Terus tuh aku memilih mundur. Terus aku ambil PTS. Jadi aku jualain tipe orang yang pintar banget, dan aku sama kayak Ainu, aku tuh kan bisa matematika, kada bisa itu sebenarnya. Tapi aku dan Ainu tuh kayaknya sama, kami bisa dihatain. Misalnya kami bisa bahasa Indonesia, kami bisa bahasa Inggris. Jadi itu sih menurutku yang kawa didalami banar. Jadi kawa tutupi tuh yang tadi kada bisa. Asal pian tahu lah. Aku waktunya tes Poltekkes itu kan ada MTK-nya tuh. Kan ada catatannya, Raffi pasti tahu lah kalau lewat si Mama ya lah. Raffi lihat mana nih? Aku PMDV, jadi nggak nyoba. Beda ya, say. Ya bener nih. Aku lewat jalur si Mama, lewat jalur yang komputer gitu loh. Dan itu tuh harus benar ada catatannya kayak tuh, kayak apa ya, coretannya lah di kertas itu. Jadi aku nyorot-nyorot MTK tuh kayak seolah-olah aku tuh bisa, padahal kan bisa. Sebenarnya bisa, cuman beberapa soal lah kayak gitu nah yang pernah aku pelajari. Kayaknya memang tergantung hoki-hokian aja Bang lah kayaknya. Alhamdulillah aku lulus. Malah temenku yang bener-bener belajar, yang kayak sebelum-sebelumnya udah ikut les itu kayak sempat nggak lulus, tapi akhirnya lulus juga kayak gitu. Nah karena ada lagi lah setelah Singama tuh. Jadi menurutku di dalami aja di bidang yang lain, kalau ada bisa jangan tapi dipaksa, kesian dirikam lah kayak gitu nah menurutku. Karena dirikam lah yang tahu nyaman ikam kadanya ya lah. Iya, bener Kak. Nah, jadi kayak nih, soalnya aku kayak itu juga, aku jadi keluar tuh ada alasan itu sendiri gitu. Nah, makanya aku masuk ke universitas yang mungkin memang sebenarnya biasa aja, tapi jurusannya aku minati kayak gitu. Sekarang aku nyaman, guys. Terima kasih.
Wah, that's so lovely. Thank you Worth it, for Kak. the answer ya. Oke, gimana? Ada yang mau nanggepin lagi? Makasih Kak jawabannya. Iya Bang, kayak di masa-masa kayak gitu Kak bingung bener kayak itu yang bujurnya hendak tuh apa. Ya aja Pak, misalkan nih kita sudah tahu kemampuan kita, tapi ternyata ada ekspektasi orang tua, terus juga kan ulun-ulun pada ya tadi tuh ulun tuh apa psikologi loh Kak. Terus ternyata jar abi umi ulun, karena Hafiza masuk ke Islam-Islam aja kayak itu. Tuh ulun rasa sukanya di umum, cuman ada agamanya kan apa-apa, cuman si passionate banget tuh Pak itu nah kalau ada potensi tapi rasa nyamannya itu kayak apa ya? Lanjutnya ya, lanjutin kemana gitu sih. That's another topic. But it's okay. Ya, mungkin nanti bisa dibahas di pembahasan yang lain kali ya. Anyway, Maaf ya, Alin. Sawa juga, Sawa dari mana coba? Sawa Subang kan ya Sawa. Terus justru dari Tasik kalau nggak salah. Tapi aku kayak aku bangga banget bisa ngerti orang Banjar ngomong. Thank you. Kita bakal respect kalian guys pakai bahasa Indonesia. Alif pakai bahasa Mandarin bisa? Kan bisa. Coba. Kita yang nggak ngerti. Ya, bisa dilanjutkan ya. Oke, gimana yang lain? Mungkin ada yang mau ditanggapin lagi. Hilya bisa bicara tidak Hilya? Teman-teman, Hai. kenalin nama aku Hilya yang belum kenal. Salam kenal guys. Salam kenal Hyoyong. Jadi aku Hai. Hai. Jadi sekarang aku yang belum tahu nih, aku sekarang kuliah di Turki tapi masih kelas bahasa. Jadi untuk beberapa minggu ke belakang aku nggak terlalu aktif ikut meet kayak gini. Soalnya kemarin 2 minggu belakang aku harus mengurus izin tinggal aku di sini. Habis itu pasporku karena mati, jadi aku harus ke Istanbul. Terus minggu ketiganya itu ada ujian. Habis itu ini baru minggu pertama aku di level keempat bahasa. Jadi doain satu level lagi. Itu aja sih yang aku sampaikan. Aku mau ngedengerin kalian aja dulu. Oke, thank you. Yes. Oke. Aku mau Salam kasih kenal ini. Hilya. Untuk Kenapa kenalin, ini? untuk kenalin, jadi Hilya itu salah satu co-founder CFN juga guys. Jadi dia itu chief kreatif organisasi dua ya. Yang satunya itu Raffi. Jadi for your information aja. Iya bisa next, sister. Oke. Gimana? Pembahasan kita tadi sampai mana? Tadi sampai itu tadi ya. masih ada 3 teman yang belum ngomong. Oke, Aku mulai benar-benar siapa? Siapa ya? Sawa kayaknya punya statement nih dari ekspresinya. Boleh siapa aja? Ya, Silahkan siapa aja. disampaikan. Oke, aku mau memberikan. Jadi Silahkan. mungkin ini statement dari aku mungkin ya awal ketemu sama Kak Aino, mungkin kenal juga itu dari TIA, Teenage in Action-nya ISG Business School waktu itu. Dan akhirnya aku sama ada tes juga kan ya, ikut tesnya juga pernah ikut tes dan benar-benar dapatnya di linguistik dan spasial visual. Itu kecerdasan yang menurut aku sebelumnya nggak tahu dan nggak pernah tahu sampai akhirnya oh ternyata ada ya kecerdasan itu gitu, karena biasanya emang tuntutan dari keluarga juga fokus deh IQ dulu gitu. Nah dan setelah aku ikut Zoom itu gitu, aku jadi di situ tuh disadari dan akhirnya aku bisa membantu teman-temanku juga di sini. Kayak aku kan tipe orangnya dulu tuh ingat banget waktu masih kelas 10 gitu, aku tipe orang yang kayak oh ada klub ini nih ikut deh, ada ekskul ini nih ikut deh, jadi aku kemana-mana gitu, nggak bisa fokus pada satu hal. Dan mungkin dengan mengetahui intelligence, dengan mengetahui kecerdasan yang kita punya, jadi itu bisa apa ya, membuat kita untuk fokus pada tujuan tersebut sih kalau dari aku. Dan akhirnya aku fokus, biasanya aku ngambilnya itu kayak yang disaranin juga waktu webinar itu, kita ambil 3 utama sih, 3 intelligence utama kita gitu. Dan untuk tadi yang IQ, EQ, dan SQ, kalau yang aku dapat lagi statementnya IQ dan EQ itu hal yang baik, tapi SQ adalah pelengkapnya gitu juga sih. Itu dari aku sih. Thank you.
Ayo kita dengar sudut pandang orang Mesir, guys. Boleh ya, Nin? Oke, boleh banget. Silahkan. Silahkan, Oke, Kak. dulu. Bentar ya. Ini sebenarnya nggak ada belajar ya masalah gini-gini. Jadi Anda sebenarnya mendengarin tuh yang mendengar apa memahami maksudnya gimana tuh gitu. Cuman dari apa yang Anda tangkap tadi, mungkin adalah dikit-dikit nih Anda bisa kiaskan ke yang Anda pelajarin di dalam kitab-kitab. Yang pernah belajar kalian mesti tahu kan? 6 hal kata yang tadi. Kata yang Syafi'i 6 hal yang diperlukan sebelum menuntut ilmu. Lantaran ilmu illa disiplin. Zaka'un wa harus wahirsun ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Syair kan? Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara beliau. Nomor 1 zakat. Zakat kalau misalnya dimasukkan ke dalam yang kita bahas ini paling simpelnya IQ. Jadi sebelum belajar sudah harus punya IQ. Gitu. Menurut Imam Syafi'i ya. Dalam artian gimana ya? Akalnya itu sampai lah untuk memahami apa yang dipelajarinya. Karena ada kan orang-orang yang memang apa mentalnya itu memang tidak bisa, bukan tidak sih, kurang mampu untuk belajar. Paham maksudnya? Gitu. Mereka. Kedua hers ini bahasa kitanya motivasi. IQ, emosional. Bagaimana cara kita mengontrol emosi kita supaya kita tetap semangat belajar. Hers. Istihad ini adalah istihad apa? Berusaha dengan sungguh-sungguh. Kalau bahasa kasarnya, bahasa literalnya itu menyakit berusaha sampai sakit literalnya. Nah, artinya kita mau merealisasikan semangat kita yang dari sebelumnya dari health, memang direalisasikan, enggak semangatnya aja, memang direalisasikan ke dalam apa perlakuan gitu. Bulughah, nah bulughah ini yang sedikit berbeda daripada yang lainnya ya. Bulughah kalau literalnya sampai ya, sampai. Tapi kalau misalnya dalam sini artinya bulughah itu artinya nih duit. Kalau misalnya mau bisnis demo harus ada ini dari berangkatnya ya untuk kehidupan pribadi yang nggak usah jauh-jauh luar negeri lah, maksudnya antum tinggal di Banjarmasin belajar di UIN Banjarmasin kita aja kan. Jadi ya mungkin tadi dikiaskan bisa kata Aiman tadi financial intelligence bulughah harus ada bekalnya secara materi, khusus secara materi ini. Terus wassuhbatu ustadzin, nah ini yang satunya lagi SQ spiritual yang spiritual karena kenapa? Karena kalau ketika belajar itu kita kan perlu mengakui bahwa kita ini tidak tahu. Kita perlu kan kalau misalnya orang mau belajar tapi sudah sok tahu, yang nggak mau masuk ilmunya. Nah ini sobat usaha maksudnya ini mau mendengarkan guru-gurunya. Yang terakhir 10 zaman waktu yang panjang. Berarti kata beliau belajar itu bukan proses yang sebentar. Apa namanya? Nah kata beliau apa? Banyak kan kata orang ilmu itu belajar untuk ilmu sampai liang lahat sampai mati belum selesai juga belajar. Yang maksud beliau itu lanjut ilmu adalah sebuah proses. Ya, cuman seminggu dua minggu belajar buat ujian sudah bisa lulus gitu lah. Nah kalau menurut Imam Syafi'i ini semuanya perlu IQ, SQ semuanya perlu. Kamu perlu secara intelektual mampu untuk belajar, secara emosional harus mampu menjaga dirimu, menjaga hatimu supaya bisa mengalahkan godaan-godaannya menurut ilmu. Dan juga perlu juga spiritual, kamu harus mampu berhubungan dengan gurumu, kamu bisa menundukkan dirimu di bawah guru dan di bawah Tuhan supaya mau ilmu itu masuk dalam kepalamu. Itu aja sih orang utama yang bisa aneh tangkap. Oke. Masya Allah ya, ternyata pengetahuan tentang intelligence ini juga udah ada disampaikan di dalam agama kita sebagai bahan ilmu juga. Dan memang intelligence itu kita miliki ya. Mungkin di menit-menit terakhir nih ada teman-teman yang mau ngasih conclusion nggak? Aku mau nyampein something, Kesimpulan. tapi kita belum dengar Alif nih. Oh iya, mau. Alif kan mau ada yang disampaikan nggak? Maksudnya statement jauh pendapatnya tentang pembahasan kita hari ini. Buat intelijen ini aku belum ada pembahasan sih, Kak. Cukup mendengarkan saja. Oke. Oke, aku kalau lanjutin gitu ya nih. gimana? Oke. Karena ini sebagai apa ya? Sebagai
sudah jadi mahasiswanya ISQ nih, jadi aku tuh punya visi ini ya, ingin ikut menyuarakan nilai-nilai ISQ. Jadi teman-teman, kalau dari ISQ itu Pak Ari Ginanjar itu memiliki teori. Jadi menemukan kalau sebenarnya intelektual itu adalah kita perlu itu, tapi itu kecerdasan yang benar-benar apa ya, sebuah pelengkap. Jadi ibarat triangle itu dibagi 3. Bagian dasar itu bisa kita bilang pondasi, dan pondasinya itu perlu kita isi dengan spiritual question, kecerdasan spiritual. Terus tengahnya itu adalah emotional question, kecerdasan emosional. Dan yang terakhir, pucuknya itu baru intelektual. Jadi kita kalau langsung ke pucuknya itu, atau bisa dibilang atap ya, tapi emotional questionnya belum terkondisikan, terus spiritual questionnya belum punya, itu bakal apa ya, jadi bisa dibilang kayak sebuah pencitraan aja tapi nggak sampai ke diri kitanya asli. Jadi untuk sebuah intelligence ini aku tuh berharap ya Youth for Nusantara tuh bisa seimbang ketiganya. Betul banget kata Raffi tadi bilang, kita perlu menguatkan spiritual intelligence kita, terus emotional intelligence, dan yang terakhir intellectual intelligence. Intellectual intelligence itu nanti aku rekomendasikan kalian ya dengan si Gartner's teori ini tadi tuh ada tes untuk melihat potensi. Jadi kita tuh benar-benar bisa apa namanya, bisa fokus ke apa yang memang kita kuasai. Jadi kayak dapat ini nih aku kata-kata dari Ida, working on vision, benar-benar jadi kita bisa memaksimalkan apa yang kita lakukan. Jadi for your untuk informasi juga, kita itu nanti kan setiap bulan ini ada 1 minggu sekali kan ada weekly meeting ya teman-teman. Nanti di 2 minggu awal itu kita bakal weekly meeting itu bahas untuk particular topik kayak sekarang. Terus yang minggu ketiga itu kita isi dengan aku bilangnya sih heart healing ya baru-baru ini, nanti kita ganti yang sudah dikirim itu. Tapi heart healing itu kita kayak bicara tentang agama lah yang bisa, atau tentang ketuhanan. Kayak maksudnya tuh bukan kayak gitu, padahal cuman kayak buat ini menenangkan hati. Kayak kita kan perlu itu juga, tapi kalau itu nggak kita komunikasikan nanti kita nggak tahu kalau something itu tuh juga perlu jadi apa ya, bahan dialektika kita gitu. Jadi aku tuh juga tadi serang banget ya karena di sini benar-benar background yang beda-beda. Jadi benar-benar satu topik itu tuh berasal dari banyak perspektif. Jadi kita benar-benar apa ya, saling melengkapi. Aku harap dengan banyaknya diversity background kayak gini tuh akan berlanjut lebih secara konsisten lah gitu ya say. Nah terus yang nanti ada book club juga setiap weekly meeting. Jadi kita nggak terus-terusan bahas particular topik nih guys, kita ada book club juga. Habis itu baru yang terakhir kita weekly meetingnya itu ada monthly tracking, dan itu setelah hari ini tuh kalian nanti bikin ini ya, specific action yang bisa kalian lakukan untuk diri kalian menuju mimpi-mimpi tadi yang udah dideklarasikan. Terus nanti monthly tracking itu tuh kita saling mengingatkan ada progres apa nih, atau hal-hal yang perlu dievaluasi gitu. Jadi karena kita nyampein ke temen kan, kalau sesimpel kita bakal malu kalau kita nggak buat progres. Kita mau nggak mau bikin progres nih dalam kehidupan kita, karena kita harus nge-delivering ke teman-teman kita di seluruh Nusantara. Itu tujuannya sister brothers yang ada hadir di sini. Jadi setelah meeting ini apa yang kita lakukan gitu ya? Yang pastinya belajar terus-terusan. Kita harus ngebuka blind spot kita. Misalkan aku cuma punya kelebihan di interpersonal gitu ya, kayak berinteraksi, tapi aku juga tetap harus belajar matematika. Jadi kalian juga kalaupun punya kelebihan di sini, jangan tutup untuk belajar kecerdasan-kecerdasan lain atau ilmu-ilmu lain. Dan termasuk nanti kita ada program YFN Planner ya. Jadi kita bakal insya Allah Youth for Nusantara akan terus bersama belajar juga tentang financial intelligence dengan mengundang para expert, atau kita langsung praktis di Youth for Nusantara ini, sister brothers. Oke, maybe itu sih conclusionnya, kita harus imbang ya, ISQ. IEQ. Keren banget Kak. Pokoknya belum apa-apa ya saya. Aku juga baru punya sih ini informasi di kepalaku. Pasti kalian juga banyak yang lebih pintar dari aku. Cuman ya mau kalian mau aku juga harus pede ya sih sama diriku sendiri. Jadi ya begitulah. Aku bakal keep learning. Kalian juga harus tetap keep learning. Kalaupun salah bisa aja. Oh ya aku lupa ini. Aku untuk cari aman kayak gini ya saya. Aku menarasikan ke diriku sendiri. Obrolan kita di weekly meeting ini itu mungkin aja berubah di masa depan. Atau ada hal yang salah. Tapi aku menganggap itu nggak apa-apa deh, karena kalau salah kita dengan tulus bisa minta maaf, dan kita karena memiliki growth mindset, punya IFN pasti memiliki growth mindset, jadi kita mengakui kesalahan itu dengan tulus dan kita akan perbaiki di masa depan dengan tetap terus belajar. That's it. Kamsahamnida. Syukran Kakak. Baiklah nih. Masya Allah ya. Semoga teman-temannya masih di sini masih semangat.
semangat untuk of course menggapai mimpi ya teman-teman. Jangan lupa dikerjakan, dieksekusi target-targetnya. Setuju. Oke. Mungkin itu aja Dokumentasi kali ya karena udah jam 9 ya. Kita dokumentasi dulu. Silahkan. Ainuka yang moto. dari aku juga, terserah kalian jawab ya. Alif, kalau Alif bisa on cam. On cam, Alif. Oke. Nah, udah siap ya? Salsa. Habis 3 baru aku screenshot, jadi stay smile. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. That's a wrap. Yay. Semoga mimpi-mimpi kalian tercapai ya teman-teman. I Amin. believe it. Amin. Oke, thank you so much. Sebelum kita tutup, kita reciting Alhamdulillah together ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke guys, thank you so much for your time. Untuk statement-statement juga. See you on the next week. Bye. Kita start. Kita